Kalau misalnya kita mau melakukan pembongkaran luka untuk pertama kali, untuk pada daerah yang masih aktif respon sensorinya ini, itu diapakan? Apakah langsung dibelah saja, di sisi saja? Enggak, ini kita ibaratnya membongkar luka. Kita melakukan pembongkaran luka dengan melakukan incisi. Tapi di daerah yang akan kita bongkar itu masih beresiko untuk terjadinya nyeri. Sebaiknya diapakan? Menggunakan apa? Ethyl chloride? Spray? Kalau kena lukanya? Itu toksik terhadap jaringan luka terbuka. Ya kan, kalau kayak memar saja yang masih tertutup atau cedera olahraga itu kan boleh. Tapi kalau sudah luka terbuka atau luka infeksi, ethyl chloride apa masih efek? Kan bukan SOP di rasanya pasti akan muncul rasa perih, sakit dan berdarah, gitu kan? Sama yang lain-lainnya. Oke, ini sabun cuci lukanya bisa dioplos dengan air. Ini ya, ini sterobek pembersih luka. Oke, yang pengkajian umum itu seperti biasa, kita sambil kerja, sambil ngomong, ya, sambil singkat kajian, sambil cerita ke pasien, misalnya ini lukanya apa. Namanya siapa? Ibrahim. Usianya, umurnya? 17 tahun. 17 tahun. Artinya dibuka aja. Relax. Oke, pertama adalah pakai dia. Ya, kalau saya sudah sampaikan kemarin sebelum COVID itu kita nggak pakai masker, ya. Tapi karena sekarang semuanya harus kena. Ini ada tanda. Bisa dua pakai dua. Tadi pilihannya berapa? Tidak, maksudnya nanti dilipat. Apa-apa. Coba lihat, teteskan sedikit. Lagi, terus sedikit itu. Lagi. Oke. Nah, coba lihat. Dia jadi sup. Yang di situ. Ini jadi sup. Ya kan? Kalau kita pakai cairan yang antiseptik itu, dia malah jadi teh. Ya. Ini dia jadi sup. Harusnya kita ada ya yang biasa dipakai biar berkasi ini tuh lebih bagus ya. Edis enggak? Edis? Iya. Iya kakak Padis. Kalau sakit bilang. Nah, kan masyarakat kasihan kan, jadi dia untuk menusuk itu hanya menggunakan kain seperti ini. Dia nggak paham. Kita tidak tahu kan itu siapa tidak atau bekas Iya, dia kan ya pasti kecelakaan langsung lari sakit. Ya nggak apa-apa. Kata terus. Ini foto. Bagian granat tapi luka. Apa lagi kita ngomong di samping? Di samping. Kena semua. Kenapa? Karena simbunya dari sana ini. Di samping ke kiri. Nah, Gitu ya. Jadi perkiraan sampingnya. ini coba. Ini ya. Maka kita pakai di kasa. Keluar.
kesannya dulu. Kalau pesannya dulu ada sedikit pesan kepada panitia untuk kami dari Rumah Sakit Johannes Lemena. Itu yang pertama, mungkin bisa lebih dimaksimal waktunya, karena begini, kami itu di Rumah Sakit Lemena, mungkin kalau dari teman-teman yang tugas di rawat jalan itu kan waktu untuk jaganya itu Senin sampai Jumat. Jadi memang Sabtu Minggu itu kosong. Terus bagaimana dengan teman-teman yang jaga di rawat inap itu waktu jaganya itu sudah maksudnya ada yang jaga pagi waktu hari Sabtu atau Minggu itu seperti itu. Jadi pada saat dikirim pertama nama-nama itu sudah fix untuk tanggal berapa itu? 5 sama 6 itu ya kalau saya. Jadi kenapa ada banyak mengganti yang seperti teman-temannya lihat kemarin itu karena waktunya yang tidak konsisten, karena pertama katanya kekurangan peserta, jadi itu. Kemudian pesan yang kedua itu mungkin lebih bisa dimaksimalkan waktunya. Kemarin kami yang disampaikan mulainya pendaftaran untuk ininya sampai jam 8, jam 7.30 sampai jam 8, tapi sampai jam 9 itu masih tidak ada kegiatan seperti itu. Jadi mungkin sedikit lebih konsisten dengan waktu, disiplin, karena ada beberapa teman-teman menunggu. Jadi materi yang mau disampaikan itu lebih maksimal juga, waktu kita istirahat juga mungkin lebih banyak seperti itu, karena mungkin teman-teman yang lain banyak waktu istirahatnya, tapi ada juga teman-teman yang lain lebih membutuhkan lagi istirahat pada saat jam yang sudah ditentukan itu. Kemudian kesannya, pesanmu kalau kayak ini masuk pesan tidak ya? Kalau saya mau bertanya, ini kan terkait dengan sertifikat kami. Kata tadi itu disampaikan kurang lebih sebulan ya Pak, baru jadi maksimal. Jadi kami dari Rumah Sakit juga dituntut untuk sertifikatnya itu mau di-store kembali ke tata usaha, itu kopiannya mau diperlihatkan bahwasanya kami telah mengikuti pelatihan seperti itu. Jadi mungkin secepatnya itu boleh dikirimkan sertifikatnya, karena itu menjadi pertanggungjawaban bagi kami seperti itu. Kalau pesannya apa ya tadi? Itu sudah masuk pesan dan kesan sih seperti itu. Saya rasa itu mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian waktu pemberian sertifikatnya mungkin lebih cepat, karena masing-masing institusi itu beda-beda seperti itu. Itu saja dari saya untuk pesan dan kesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jam 8 harus hadir, biasanya jam 8 baru jalan dari rumah. Dan soal itu kita evaluasi bersama, atau kita cross check berat diri kita masing-masing Pak Fatah ya, soal kehadiran dan keefektifan waktunya itu kita harus mengkoreksi, saya dan diri kita masing-masing intinya seperti itu. Kemudian untuk waktu pelaksanaan pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan kurang lebih 2 hari sejak kemarin sampai dengan hari ini. Harapannya adalah yang pertama adalah mendapatkan ilmu yang baru yang kemudian bisa diaplikasikan atau bisa dilanjutkan ke dalam praktik, menjadi seorang praktisi yang aktif ya. Karena saya mau katakan bahwa yang didapat 2 hari ini itu hanya 30% dan 70%-nya ketika akan ketemu pasien. Ya, kenapa? Karena semakin banyak pasien yang didapatkan, maka semakin banyak juga informasi baru yang akan didapatkan. Ya, semakin banyak jenis kasus yang didapatkan, juga varian-varian ilmu itu akan semakin meningkat. Tentunya kan kalau misalnya dapat kasus, pasti Bapak Ibu itu akan mengulang kembali materinya, ya, akan mencari informasi yang lebih. Tapi kalau tidak praktek, ya pasti diam-diam saja seperti itu. Ya, jadi sekali lagi harapan saya adalah
jadilah praktisi yang aktif, ya, karena ciri khas orang yang berhasil itu biasanya yang pertama